sore para mahasiswa dan mahasiswi. Jumpa lagi di perkuliahan robotika. Pada pertemuan sore ini kita akan membahas tentang robot. Apa itu robot? Pokoknya hari ini kita pengenalan tentang komponen penunjang robot. Mengapa bisa dikatakan robot? Nah, nanti akan kita bahas pada pertemuan ini. Apa yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama itu arsitektur pembuat robot. Nah, ini macam-macam. Yang pertama nanti kita akan bahas sensor, kemudian aktuator, kemudian kontrol, kemudian manipulator. Nah, pada arsitektur robot itu yang penting ada 4 komponen. Yang pertama adalah komponen sensor. Nah, ini penting ini, sensor. Kemudian yang kedua aktuator, yang selanjutnya manipulator, dan yang terakhir adalah kontrol. Sebuah sistem bisa dikatakan sebuah robot jika terdiri atas minimal 3 ini. Yang jelas ini wajib, sensor wajib, kemudian kontrol ini juga wajib, kemudian aktuator atau manipulator ini opsional. Biasanya ada di sebuah sistem dua-duanya ada, di sistem lain hanya salah satu yang ada. Jika ada sensor, kemudian aktuator atau manipulator, kemudian ditambah kontrol, bisa dikatakan itu sebuah sistem robot. Nah, jadi printer itu bisa dikatakan robot karena punya sensor, manipulator, dan kontrol. Kalau tidak percaya, bedah saja printernya itu. Pasti ada sebuah chip kontrol untuk menerima masukan dari PC, kemudian mencetak sebuah dokumen. Sensor berfungsi sebagai indera robot ini, seperti kita manusia ya, berfungsi sebagai indera robot. Contohnya ada sensor ultrasonik. Nah, ultrasonik itu kalau contoh di kehidupan nyata ada di hewan kelelawar. Sama seperti hewan kelelawar, sensor ultrasonik ini bekerja berdasarkan pantulan sinyal yang dipancarkan oleh sensor ultrasonik kemudian diterima lagi. Bentuknya ada 2. Nanti ada receiver dan transmitter, pemancar dan penerima. Kemudian kamera itu untuk mata sebuah robot. Ini contoh saja. Kemudian sensor cahaya digunakan untuk apa? Ini contohnya di robot pengikut cahaya. Kemudian aktuator. Nah, ini aktuator fungsinya sebagai alat penggerak robot. Ini akan kita bahas nanti, ada macamnya apa saja. Kemudian manipulator, ini untuk memanipulasi sebuah objek. Misalkan contohnya sebuah gripper dalam robot, itu fungsinya untuk menjepit atau mencengkram. Kemudian kontrol, nah ini kontrol sebagai otak sebuah robot. Seluruh proses yang dilakukan robot dikendalikan lewat komponen kontrol ini. Komponen kontrol tidak bisa bekerja sendiri, harus ada masukan dari sensor, kemudian diproses baru dikeluarkan sebagai output dari kendali ini ke aktuator atau manipulator. Selanjutnya komponen sebuah robot. Nah, ini contohnya tadi ada manipulator, kontrol, sensor, aktuator. Nah, dalam hal ini sensor dalam gambar robot ini memakai kamera. Ini kamera untuk melihat. Nah, ini kebetulan robot, contohnya robot penjinak bom ini. Untuk melihat ini bisa dikendalikan dari jarak jauh. Kemudian aktuator itu penggerak robot. Nah, ini kebetulan ini tipenya adalah robot berkaki. Beroda. Ini beroda. Kebetulan beroda. Ada 2 jenis, berkaki dan beroda. Berkaki itu biasanya animaloid, contohnya hexapod atau laba-laba. Kemudian beroda ada macam-macam. Ini seperti tank ini termasuk beroda.
Kemudian kontrol lah, kontrolnya ada di sini nih. Kontrolnya ada di sini. Ini kontrolnya apa saja tidak terlihat di sini. Nah, ini kontrolnya. Contohnya kalau kita sering main pakai microcontroller, nah itu sebuah contoh kontrol dari robot. Kemudian manipulator. Manipulator itu ini. Ini contohnya gripper. Gripper itu lengan robot. Lengan robot yang dipakai untuk mencengkram sebuah objek. Itu contohnya. Kemudian kerja robot yang jelas seperti yang sudah dijelaskan tadi, harus ada sensor. Komponen utama sensor sebagai masukan atau input. Nah, ini inputan ke sebuah kontrol. Sebuah kontrol, nah ini isinya apa? Ada microcontroller, ada mikroprosesor, ada prosesor. Kalau di dalam industri ada yang namanya PLC, Programmable Logic Control. Kalau kita biasanya ngoprek itu pakai microcontroller. Kemudian kalau yang sudah pakai prosesor ada juga. Pakai prosesor mini itu pakai Raspi bisa. Kemudian ada macam-macam. Tergantung robotnya didesain untuk apa. Kemudian setelah semua proses inputan dari sensor itu dikelola atau diproses melalui komponen kontrol ini, kemudian kontrol memerintahkan robot untuk apa? Misalkan bergerak maju. Nah, ini pakai aktuator, bergerak maju. Pakai aktuator, kemudian setelah sampai ke tujuan berikutnya, setelah itu mikronya memerintahkan apa? Manipulator untuk mencengkram objeknya. Nah, ini pakai manipulator. Ini contoh dari kerja robot. Jadi harus ada masukan dan output. Masukannya dari sensor, outputnya nanti aktuator atau manipulator. Yang jelas proses kerja robot seperti itu. Tidak bisa ujuk-ujuk sensornya kerja sendiri, tidak bisa. Apalagi kontrolnya bisa mendeteksi cahaya tanpa sensor. Nah, itu juga nggak bisa. Harus ada 3 komponen tersebut. Minimal 3 komponen. Dari sensor, kontrol, dan aktuator atau manipulator. Kemudian yang akan kita bahas adalah kontrol. Kontrol merupakan otak dari sebuah robot. Nah, ini seperti kita. Kita mempunyai prosesor yang namanya otak untuk memproses masukan dari indera kita. Indera mata, peraba, dan seterusnya. Ini komponen kontrol terdiri dari prosesor, microcontroller atau IC logic. Nah, IC logic itu ini contohnya IC TTL, transistor logic. Nah, ini ada AND, kemudian OR, NAND, NOT, dan seterusnya. Ada gerbang logika. Nah, ini contohnya adalah gerbang logika. Gerbang logika. Kemudian kita besok akan mencoba mengoprek, kita tentukan saja memakai Arduino, sebuah prosesor Arduino. Nah, ini Arduino ini. Arduino, kenapa kita pakai Arduino? Yang pertama karena dia open source, kemudian library-nya banyak, jadi cocok untuk kita. Karena kita baru saja belajar Arduino, mikroprosesor, nah, kita pakainya Arduino karena mudah sekali nanti. Kita akan coba oprek bersama-sama. Ini komponennya adalah yang pertama ini. Ini adalah I/O, input atau output port I/O, input output. Kemudian ini port USB untuk transfer program, nanti langsung ke PC. Kemudian jack DC ini untuk powernya DC maksimal 12 volt. Apakah 18 volt bisa? Bisa, tapi nanti IC-nya cepat panas. Ini juga port I/O sama, port I/O. Kemudian yang penting lagi adalah ini. Ini adalah prosesornya atau mikrokontrollernya ini. Khusus untuk Arduino kita pakai ATmega 328.
Ini khusus untuk Arduino-nya. Nah, untuk bagaimana cara programmingnya dan seterusnya kita akan bahas minggu berikutnya. Next, manipulator. Manipulator itu merupakan fungsi bagian robot yang untuk memanipulasi objek atau mengangkat benda atau menjepit benda. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah gripper ya. Ini gripper. Ini juga gripper, ini gripper. Gripper itu pencengkram atau penjepit. Nah, gripper biasanya ada di sebuah robot. Biasanya macam-macam punya fungsi sendiri. Nah, ini contohnya ini. Kalau ini motor servo namanya, servo. Fungsinya untuk sebagai motor penggerak menjepit atau rilis atau melepaskan sebuah objek. Desainnya nanti kita akan bahas bersama-sama. Kemudian aktuator. Aktuator itu penggerak sebuah robot. Untuk berpindah sebuah robot dari satu tempat ke tempat lain pakai aktuator. Contohnya ini adalah penggerak tipe tank. Ini juga tipe tank. Robot ini termasuk kategori robot berroda. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah ini adalah hexapod. Oh, bukan hexapod ya, hexa itu 6, benar ya, hexapod. Hexapod itu kaki 6 atau dalam kaki laba-laba. Ini ada kaki 1, kaki 2, kaki 3 dan seterusnya. Ini termasuk robot berkaki. Contoh lain yang sudah diaplikasikan ke dalam kehidupan adalah ini. Kaki untuk pembantu orang yang tidak punya kaki. Ini sudah dihubungkan ke dalam saraf-saraf ya. Jadi kalau kita mau jalan bisa dikendalikan lewat pikiran kita. Kemudian sensor. Sensor berfungsi sebagai masukan ke prosesor atau microcontroller atau PLC atau kontrol sebuah robot. Bentuknya macam-macam, ada ultrasonic, ada kamera, ada peer, pasif, infrared, dan seterusnya, ada macam-macam. Ada sensor pH juga kalau mau robot di bidang pertanian. Ini kalau yang ini contohnya peer ya, ini PIR, pasif infrared, ini kamera. Kemudian ya ini ultrasonic. Ultrasonic. Ini ada VCC itu untuk ke 5 volt. Kemudian GND itu ke ground atau negatif. Ini trigger sinyal echo. Ini T, ini transmitter atau pemancar. Ini receiver, ini penerima. Jadi modelnya sensor ultrasonic memancarkan sebuah gelombang. Nah, ini memancarkan gelombang, diterima, ini memancarkan sebuah gelombang, diterima sebuah tembok ini misalkan, atau benda padat yang bisa memantulkan sinyal, dipantulkan kembali, kemudian diterima oleh receiver receiver pada sensor ultrasonic. Nah, ini cara kerjanya sensor ultrasonic seperti itu. Terima kasih, itu sekelumit tentang pendahuluan tentang robot, komponen robot, arsitektur robot, dan sedikit tentang sensor aktuator. Untuk materi lengkap bisa di-download di portal e-learning UPY di sini. Nah, ini bisa diunduh. Jangan lupa login pakai username dan password yang sudah dimiliki. Terima kasih.